Saya heran sebetulnya kepada Kiai Haji Imaduddin ini. Apa terselubungi oleh ambisinya untuk membatalkan Ba'alawi sehingga daya telaahnya kepada kitab itu mentah sekali, sangat mentah. Lebih mengedepankan untuk mengatakan orang memalsukan kitab. Sekarang perhatikan ya, yang kotak merah di atas itu adalah kalimat dari Habib Ba'alawi ya, Yusuf bin Jamalulail atau siapa ya. Kemudian yang bawah itu adalah kalimat dari muhakkik yang terakhir. Ini kitab Abdaul Imam ditahqiq oleh 3 orang. Ba'alawi itu cuma mencetak ulang ya, cuma memformatkan ini menjadi pohon-pohon, menjadi diagram atau menjadi skema itu ya. Jadi kitab ini Abdaul Imam, di depannya aja udah ketulis itu. Siapa yang mengarang? Ta'lif Abil Muammar Yahya Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi Asy-Syahir bi Ibni Toba. Wafatnya tahun 478. Kenapa Kiai Imaduddin ngotot kitab ini adalah ditulis oleh ulama yang wafat tahun 199? Kenapa Kiai Imad? Kenapa? Apa Kiai Imad bisa percaya kalau Abu Muammar Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199? Coba ditelaah lagi ya. Apalagi ada framing dibuat tulisan sulit biar orang nggak bisa baca. Yang biasa skip baca itu kan bapak biasanya ya. Mari saya bedah pelan-pelan, nggak usah diskusi-diskusi dengan Robito atau dengan apalah ya. Ini standar saja cara membaca kitab ya. Memang ya, saya akan jujur di sini ya. Yang mengatakan kalau kitab ini ditulis di abad kedua itu adalah dari Ba'alawinya, dan itu keliru, jelas keliru ya. Bahkan yang mengatakan penulis kitab ini wafat tahun 199 itu dari Ba'alawi juga, itu keliru. Kenapa oleh Kiai Imad itu yang dipakai padahal sudah tahu itu keliru, atau Kiai Imad nggak menteliti bahwa itu keliru gitu. Kenapa itu keliru? Karena muhakkik yang terakhir ya, berarti zamannya itu sebelum dari Ba'alawi ini sudah mengatakan kalau yang wafat tahun 199 itu adalah orang yang memang disebut dengan Ibnu Toba tapi namanya Muhammad, bukan yang Abu Muammar Yahya, tapi itu Muhammad Pak ya. Kalau Abu Muammar yang Yahya ini itu wafatnya tahun abad ke-5, bukan abad kedua Kiai Imad ya. Coba dibaca itu teks-teks yang atas itu ya, yang bagian tulisannya dari Ba'alawinya itu. Coba perhatikan, ini tulisan dari Ba'alawinya ya, yang nomor 4 ya, tidak masuk kepada muhakkik ya, tetapi yang menerbitkan saja. Di situ amma ba'du lamma kana hadal kitabu al-marsum ya, ketika ada kitab ini ya, yang diberi judul Abnaul Imam fi Misr wasam linasabati asrihi ya, yaitu yang ditulis oleh pakar nasab di masanya. Siapa itu? As-Sayyid Asy-Syarif Abi Muammar atau Abu Muammar Yahya. Ini sama, yang menulis kitab ini adalah Abu Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim bin Muhammad bin Ibrahim Toba. Jadi Ibrahim Toba itu orang pertama kali yang mempunyai nama Toba, karena mau bilang Kof nggak bisa ya, sehingga menjadi To, Koba menjadi Toba, dan karena itu sering maka digelari Toba, cadal ya. Kemudian di sini ya, dari Ba'alawi itu mengatakan di baris terakhir sebelum paragraf kedua itu ya, tufiya sanata tis'in wa tis'ina wa mi'ah hijriyah, wafat pada tahun 199 hijriyah. Nah di sini keliru, tidak mungkin Abu Muammar itu wafatnya tahun 199 hijriyah. Yang wafat tahun 199 hijriyah itu yang saya lingkari itu, yaitu Muhammad bin Ibrahim Toba. Jadi anak langsungnya Toba ya. Walaupun dia memang juga dikenal Ibnu Toba ya, kan memang anaknya. Berarti itu adalah keturunan pertama dari Ibrahim Toba. Sementara penulis kitab ini adalah keturunan yang keempat. Kemudian yang kedua, ya, di sini mengatakan bahwasanya fala ajab fi hadzal amri anna idza kana ta'lifu hadzal kitabi fi nihayati al-mi'ah as-saniyah minal hijrah. Berarti di sini benar. Berarti dari Ba'alawi ini menganggap yang menulis kitab ini yaitu tahun 199 wafatnya. Kenapa? Karena beliau menganggap kitab ini adalah kitab yang ditulis di abad kedua, di akhir-akhirnya.
tahun 190-an lah ya. Karena tahun 1999 sudah wafat orangnya. Padahal ini informasi yang salah. Kenapa oleh Kiai Imad ini yang dipegang? Dan tidak dikatakan kalau ini salah. Tidak mungkin kitab Abnaul Imam itu ditulis oleh orang yang hidup di abad kedua, Kiai Imad. Tidak mungkin. Karena penulisnya namanya Abu Muammar Yahya Ibnu Toba-Toba. Abu Muammar Yahya Ibnu Toba-Toba itu keturunan keberapa dari Ibrahim Toba-Tobanya? Sementara Ibrahim Toba-Toba saja wafatnya 190. Abu Muammar itu sudah turun ke berapa itu? Coba kita hitung. Abu Muammar ya, namanya Yahya bin Muhammad 1 ya, bin Qasim 2, bin Muhammad 3, bin Ibrahim. Berarti keturunan keempat. Mana ada Pak? Keturunan keempat wafatnya 9 tahun setelah setelah orang itu wafat. Ibrahim Toba-Toba itu wafat tahun 190. Masa 9 tahun kemudian wafat keturunan yang keempat? Kan nggak mungkin. Sederhana sekali ya. Atau bayangkan kalau misalnya Abu Muammar ini wafatnya abad kedua. Wah, ini keturunan keberapa dari Rasulullah Pak? Coba kita lanjutkan ya. Dari Ibrahim Toba-Toba itu ya. Kemudian bin Ismail, bin Ibrahim, bin Hasan Al-Musanna, bin Hasan As-Sibti, bin Imam Ali. Ibrahim saja keturunan ke-6 Pak dari Sayyidina Ali ya. Ibrahim saja keturunan ke-6 dari Sayyidina Ali. Yahya berarti keturunan ke-10 ya setidaknya, atau ke-9. Apa mungkin keturunan Rasul yang ke-9 itu wafat di abad kedua? Gimana ceritanya Pak? Coba Kiai Imad membaca sedetail itu kan enak ya. Sehingga tidak gampang percaya kalau Abnaul Imam itu ditulis tahun 199 seperti yang dia bilang. Mana mungkin kitab ditulis 199 ya. Padahal penulisan atau dikatakan kitab ini ditulis 199 itu karena kekeliruan dari orang Ba'alawi terakhir itu. Menganggap ini kitab abad kedua. Apa buktinya ini keliru? Saya akan sajikan bagaimana muhaqqiq terakhir dari kitab ini, yaitu Abu Nasr Ibrahim, ketika menjelaskan kitab ini. Ya, perhatikan. Dan tahun 199 itu tahun wafatnya siapa? Perhatikan ya. Ini ada tulisan dari Abu Nasrnya ya, Ibrahim, yang terakhir, muhaqqiq yang paling bawah itu. Apa kata beliau? Ibnu Toba-Toba, Sohibul Kitab ya. Kita bicara tentang Ibnu Toba-Toba, di mana Ibnu Toba-Toba itu adalah pemilik kitab ini. Maksudnya kitab ini itu dikenal dengan nama Ibnu Toba-Toba yang menulis. Lalu dijelaskan di sini ya. Huwa Abu Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim bin Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba ya, bin Ismail Ad-Dibaj bin Ibrahim bin Hasan Al-Musanna, Hasan kedua ya, bin Hasan As-Sibti bin Imam Ali bin Abi Thalib ya, wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajmain. Jadi itu bicara tentang nasabnya Abu Muammar Yahya bin Toba-Toba ya. Jadi mulai disebut Toba-Toba itu dari Ibrahim. Ini keturunan Ibrahim yang disebut dengan nama Toba-Toba. Kemudian coba perhatikan di dua baris terakhir itu. Wa min abnaihi alladzina ghalaba alaihim laqabuhu ya. Dan sebagian dari anaknya Ibrahim Toba-Toba itu, di mana secara masyhur namanya itu dipakai lakob atau menyandang gelar lakob itu ya. Huli bagola bala bebas lah ya. Siapa itu? Ibnu Toba-Toba Muhammad bin Ibrahim, yaitu Muhammad bin Ibrahim yang juga disebut dengan Ibnu Toba-Toba ya. Siapa dia? Alladzi kharaja bil Kufah mu'aridun lil Abbasiyin, yang keluar dari Kufah karena memberontak atau menentang kepada Abbasi. Tsumma marido, kemudian sakit ya, mata ya. Beliau wafat sanata tis'in wa tis'ina wa mi'ah, pada tahun 199. Jadi ketika bicara tentang Ibnu Toba-Toba, disebut dulu penulis kitab ini namanya Abu Muammar Yahya bin Ibrahim yang dikenal dengan Ibnu Toba-Toba. Lalu siapa itu Ibnu Toba-Toba? Atau dari mana Toba-Toba itu? Dari kakeknya Ibrahim. Ibrahim disebut Toba-Toba, maka keturunannya disebut Ibnu Toba-Toba. Sebagian juga dari keturunan Ibrahim yang juga dikenal dengan nama Ibnu Toba-Toba, yaitu Muhammad, yang hidupnya itu di masa Abbasiyah. Itu abad kedua ya. Kemudian keluar dari kekuasaan Abbasiyah, sakit, kemudian wafat tahun 199. Kalau Abu Muammarnya enggak wafat di tahun itu Pak. Dan di sini tidak bicara wafatnya pengarang kitab. Begitu Kiai Haji Madudin ya. Bagaimana bisa Anda begitu gampang yang menelan Abnaul Imam ditulis tahun 199? Apa hanya ingin mengatakan karena di situ ada nama Ba'alawi kitab ini palsu, maka kita cari-carilah
Oh, kitab ini tahun 199 kok. Lah, yang 199 itu Kiai Mat bukan penulis kitab ini, tapi Muhammad. Untuk apa menyebut Muhammad? Untuk menjelaskan bahwa ada nama Ibnu Toba-Toba itu yang masyhur juga, yaitu Muhammad, keturunan Ibrahim Toba-Toba juga ya. Sehingga disebutlah Muhammad Ibnu Toba-Toba, begitu ya. Kemudian kalau Abu Muammar Yahya ini kapan wafatnya? Ya, perhatikan ya, saya ambilkan dari kitab Mu'jamul Udaba kalau tidak salah ya. Itu karya Imam Al-Hamawi ya kalau tidak salah ya. Coba perhatikan di sini, ini dari kitab Mu'jamul Udaba ya, karya Yaqut Al-Hamawi ya. Di situ ada di bagian profiling Yahya bin Muhammad Asy-Syarif, yaitu Abul Muammar Ibnu Toba-Toba Al-Alawi. Jadi ada orang bernama Yahya, dikenal dengan kunyah Abu Muammar bin Muhammad. Sama profilingnya dengan yang menulis kitab ini. Kapan wafatnya? Mata fi Ramadan sanata samanin wa sab'ina wa arba'imi'ah. Ya, jadi wafatnya itu pada tahun 478. Berarti sesuai dong dengan sampul kitab itu, yaitu Abu Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Husaini ya, Al-Hasani apa Al-Husaini Al-Alawi ya. Ya Al-Husaini apa Al-Hasani itu ya. Asy-Syahir bibni Toba-Toba yang wafat pada tahun 478, yaitu sanata samanin wa sab'inah. Kan cocok kalau begitu Ki Haji Imad ya. Jadi kalau Anda pakai kitab Abnaul Imam, jangan untuk menolak lalu dinarasikan hal-hal yang nggak masuk akal. Masa kitab Abnaul Imam ditulis 199 kok menyebut orang abad keempat, ditulisnya abad kedua, padahal informasi itu jelas keliru dan Anda tidak koreksi informasi itu. Kan aneh ya, aneh ya. Ini kan di depan mata ya. Sekarang mari kita buktikan lagi bahwa kitab ini ditulis oleh Abu Muammar Yahya bin Toba-Toba. Tadi kalau dari Ba'alawi sendiri juga mengatakan kan, kalau kitab itu ditulis oleh Abu Muammar Yahya bin Toba-Toba. Sekarang kita buktikan dari muhakkik yang terakhir itu ya, Muhammad bin Abu Nasr itu ya, Ibrahim itu ya. Beliau juga mengatakan kitab ini karya Ibrahim bin karya dari Abu Muammar Yahya bin Toba-Toba, bukan karya dari Muhammad bin Toba-Toba yang wafatnya tahun 199 itu. Nah, coba perhatikan ya, ketika Abu Nasr ini atau muhakkik ketiga ini menjelaskan tentang nama Ibnu Toba-Toba, lalu menjelaskan siapa orang yang masyhur dengan nama Ibnu Toba-Toba, maka di situ ada wa minhum sampai kepada yang terakhir wa minhum akhiron, dan sebagian dari orang yang dikenal dengan nama Ibnu Toba-Toba yang terakhir sahibuna, yaitu kawan kita atau bahasanya ya yang kita kenal lah ya. Musannifu kitabi Abnaul Imam fi Misra Wasyam, yaitu pengarang kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Kemudian Abul Muammar Yahya bin Muhammad. Itu Pak, kan udah jelas yang mengarang ini Abu Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim. Ya. Kenapa bisa wafatnya tahun 199? Padahal yang wafat tahun 199 itu yaitu yang Muhammad Ibnu Toba-Toba, bukan yang Yahya Pak. Ini semua orang bisa baca dan bisa teliti dan gampang. Kalau kita benar-benar mencari kebenaran, seperti ini nggak mesti terjadi gitu loh ya. Tetapi ya wallahu a'lam, karena ingin menyatakan kitabnya Ba'alawi itu palsu-palsu. Pokoknya kalau ada nama Ba'alawinya itu biasanya palsu ya. Dari mulai Ar-Raudul Jali ternyata sendirinya yang kitabnya burem ya. Kemudian ini dinarasikan, bagaimana bisa kitab 199 menyebut orang abad keempat? Lah, mana kitab 199 Hijriahnya itu kitab apa? Abnaul Imam. Ini yang nulis siapa? Abu Muammar Yahya Ibnu Toba-Toba. Kok bisa Abu Muammar Yahya itu wafat tahun 199? Kan aneh Pak, aneh sekali ya. Padahal yang wafat tahun 199 itu adalah generasi awal-awal dari Ibnu Toba-Toba yang bernama Muhammad. Karena Ibnu Toba-Tobanya aja atau Ibrahim Toba-Tobanya saja ya. Ibnu Toba-Toba itu kan berarti keturunan dari Toba-Toba. Yang dinamai Toba-Tobanya saja yaitu Ibrahimnya itu wafatnya tahun 190. Bagaimana bisa ya? Abu Muammar Yahya ini keturunan keempat atau kelima kok umurnya atau kok bisa wafat tahun 199? Kalau wafatnya umur 20 tahun berarti dia lahir sebelum keturunan kelimanya wafat. Aneh ya.
Aneh ya. Allahumma dina